Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel ini saya akan membayar janji saya bahwasanya saya akan melengkapi atau membahas secara detail bagian demi bagian dari konten sebelumnya tentang menulis jurnal ilmiah. Namun pada kali ini saya tidak akan memulai dari memilih judul atau menulis judul dan abstrak. Saya lebih memulai dari literatur review, ditinjau dari ontologi dan epistemologinya, ya. Dan nanti sedikit saya singgung apa khususnya untuk ontologinya itu di bagian pendahuluan. Adik-adik mahasiswa pasca sarjana, program doktor, serta adik-adik S1, mudah-mudahan video kali ini bisa membantu adik-adik di dalam menulis karya ilmiah atau jurnal ilmiah dan bisa meringankan beban kalian semuanya di dalam melengkapi tugas akhir. Jika memang dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Baik, saya mulai. Apa itu ontologi dan epistemologi khususnya ya? Saya tidak akan membahas aksiologi karena literatur review belum sampai kepada aksiologi. Jadi ontologi per definisi adalah merupakan is the study of being and is concerned with what is in the nature of existence and structure of reality as such, menurut Corti 1998. Or is a reality external from conscious or a product of individual consciousness? Is reality given or a product of the mind? Menurut Burrell dan Morgan. Jadi ontologi adalah studi tentang ada dan berkaitan dengan apa adanya, yaitu sifat, keberadaan, dan struktur realitas seperti itu. Menurut Crotty 1998, atau merupakan realitas di luar kesadaran atau produk dari kesadaran individu. Apakah realitas sudah given atau produk dari pikiran? Menurut Burrell dan Morgan. Tentunya ini lebih relevan kepada latar belakang ataupun background dari penelitian. Jadi apakah permasalahan itu sebenarnya sudah ada, ya, ataukah timbul setelah membaca referensi-referensi, membaca penelitian sebelumnya yang relevan, membaca situasi baru tahu bahwasanya oh ini ternyata ada masalah. Ya. Jadi permasalahan bisa memang sudah given, ya, bisa karena hasil pemikiran manusia tadi itu. Jadi permasalahan yang contoh permasalahan yang sudah given, misalnya adalah jika suhu udara mencapai lebih dari 40 derajat, maka itu akan bisa membakar lapisan kulit manusia. Itu adalah permasalahan yang given. Tapi permasalahan itu bisa menjadi produk pikiran. Jadi bisa bukan menjadi masalah apabila dilakukan treatment seperti tertentu ya, treatment tertentu ya. Contoh simpelnya. Lalu epistemologi itu apa? Epistemologi in general is what from knowledge can be obtained and how to sort truth from falsehood. Can knowledge be acquired or must it be experienced? Burrell and Morgan 1979. Or how it is possible to find out about the world
For Crotty 1998, epistemology is a way of looking at the world and making sense of it. Jadi epistemologi secara umum adalah bentuk-bentuk pengetahuan apa yang dapat diperoleh dan bagaimana memilah kebenaran dari kebatilan. Bisakah pengetahuan diperoleh atau harus dialami? Itu menurut Burrell and Morgan 1979, atau bagaimana mungkin untuk mengetahui tentang dunia? Bagi Corti, ya. Epistemologi adalah cara memandang dunia dan memahaminya. Lalu apa itu literatur review? Menurut Creswell 2005, tinjauan pustaka adalah ringkasan tertulis dalam artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan informasi masa lalu dan saat ini, mengatur literatur ke dalam topik dan dokumen kebutuhan untuk studi yang diusulkan. Itu yang dimaksudkan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah presentasi, klasifikasi, dan evaluasi dari apa yang telah ditulis oleh peneliti lain tentang topik tertentu. Tinjauan pustaka didefinisikan sebagai tinjauan yang luas, komprehensif, mendalam, sistematis, dan kritis terhadap publikasi ilmiah, bahan cetak ilmiah yang tidak diterbitkan, bahan audiovisual, dan komunikasi pribadi. Dan Merriam 1998 mendefinisikan tinjauan pustaka literatur sebagai sebuah interpretasi dan sintesis dari karya yang diterbitkan. Literatur review mencakup dua bagian pokok. Yang pertama adalah kajian teoritis dari textbook yang teorinya sudah banyak diaplikasikan dan dibuktikan oleh peneliti-peneliti lain. Dan yang kedua adalah kajian empiris, yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan oleh jurnal-jurnal berreputasi. Lalu apa manfaatnya dari literatur review itu? Yang pertama adalah memperjelas isu-isu konseptual bidang penelitian Anda dan terkait. Membantu Anda mempelajari tentang desain penelitian untuk penelitian Anda. Dan ini adalah kesempatan untuk meyakinkan penguji Anda bahwa penelitian Anda relevan untuk dilakukan. Nah, yang lebih penting ini di pendahuluan biasanya sudah dimunculkan bahwasanya penelitian ini adalah penting untuk dilakukan dan relevan. Memberi Anda wawasan untuk menyumbangkan sesuatu yang baru di bidang subjek Anda. Langkah-langkahnya apa saja untuk melakukan literatur review? Pertama, tentukan grand teorinya. Di dalam menentukan grand teori, identifikasi atau tentukan teori apa yang menjadi pokok kajian di dalam penelitian Anda atau dalam penulisan karya ilmiah Anda, serta variabel-variabel yang akan digunakan atau yang akan dibahas. Grand teori sebaiknya sudah nampak di pendahuluan. Kemudian ekstrak kata kunci dari judul Anda. Ya, ingat, Anda dapat memutuskan untuk mengubah judulnya nanti. Dan untuk mengidentifikasi istilah kunci, gunakan Thesaurus Eric, Education Resource Information Centers. Nanti bisa kita praktekkan. Dan juga jangan lupa gunakan JEL, ya, di bawah abstrak biasanya, untuk mengkategorikan atau mengetahui ke arah mana nanti literatur review ataupun secara global penelitian itu termasuk kategorinya. Ini contoh Eric, Education Information Center. Pada saat saya ketik brain image, itu muncul ini beberapa artikel yang relevan. Internet driving environment intention through social media engagement, study of Vietnamese prospective student. Jadi semakin banyak kita menemukan judul-judul, artinya istilah tersebut atau konteks tersebut sangat relevan untuk dibahas. Kemudian ini contoh penggunaan JEL. Ya. Di saya ini, di artikel saya yang terakhir ini, saya menggunakan C01, kemudian I10, ya. Kemudian juga
L, kemudian M. Nah, itu dari mana gel itu? Ya. Baik. Gel bisa kita praktekkan seperti ini. Gel. Oh ya, American. Bikin dulu ke pilih salah satunya. Gel. Nah, ini. American Association. Oke. Jadi apa kategori gel? Gel adalah singkat dari Journal of Economic Literature. Jadi kalau kita menulis atau melakukan penelitian, aplikasinya jangan lupa cantumkan gel. Ke arah mana penelitian kita sebenarnya, atau ke arah mana bahasan-bahasan dalam kajian kita. Nah, kita cek. Oh, ini nih. Oh, terjadi error. Saya kemudian kita coba tidak langsung, ya coba dulu ya. Oke, jadi ini baru saya share sekarang, karena kalau langsung ternyata tidak mau. Ya. C10 General Econometric and Statistical Method and Methodology. Secara general, jadi di dalam paper saya itu membahas apa namanya, statistical method secara general. Jadi saya cantumkan C10, kemudian L, ya kita scroll, L itu apa saja tadi, L dan M. Oke. L, ya ini L. Market structure, firm strategy, and market performance. Yang mana yang bagian dari kajian kita, ya. Itu kemudian juga L, industry, studies manufacturing atau regulation, ya. Juga industrial issue, non profit, firm objective, yang mana, ya. Itu perlu kita cantumkan di artikel kita. Baik, saya lanjutkan, saya pindah lagi ke PPT-nya. Oke, setelah kita menggunakan Eric dan kemudian mengkategorikan gel, maka kita akan tahu sebenarnya teori-teori yang sekiranya nanti akan kita bahas itu tentunya tidak terlepas dari kategori tersebut, ya. Oke. Lalu bagaimana selanjutnya? Step kedua adalah mencari sumber literatur. Itu dengan menggunakan perpustakaan akademik digital, ya. Maksudnya digital, di Mendeley, Google Scholar, Sinta, Orchid, Scopus, Publon, dan lain-lain. Jangan batasi pencarian Anda pada pencarian artikel secara elektronik. Gunakan sumber primer dan sekunder juga, ya. Sumber primer atau utama adalah penelitian yang dilaporkan oleh peneliti yang melakukan penelitian. Dan sumber sekunder adalah penelitian yang merangkum atau melaporkan temuan yang berasal dari sumber primer. Kemudian cari berbagai jenis literatur, ringkasan, ensiklopedia, kamus, dan glosarium. Kemudian istilah, buku pegangan, indeks, statistik, ulasan, dan sintesis, buku jurnal publikasi terindeks, sumber elektronik, seri abstrak, dan database. Sumber-sumber literatur.
Step ketiga adalah lakukan evaluasi secara kritis terhadap literatur yang dipilih. Itu dengan cara carilah artikel jurnal penelitian yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional bereputasi. Ya. Prioritaskan pencarian Anda. Pertama-tama, cari artikel jurnal yang direferensikan, lalu artikel yang tidak direferensikan, lalu buku, lalu makalah, konferensi, disertasi, dan tesis, lalu makalah yang diposting di situs web. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwasanya sebenarnya kalau adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa program pasca sarjana maupun program doktor, boleh saja mencantumkan disertasi teman Anda atau tesis teman Anda selama dalam tanda petik tidak ditemukan ya, dalam penelitian-penelitian yang sebelumnya. Ya. Ya. Jadi urut-urutannya seperti itu, jurnal yang direferensikan, lalu artikel yang tidak direferensikan, lalu buku, makalah, dan seterusnya. Jadi tesis dan disertasi itu yang kesekian. Cuma permasalahannya apakah betul itu tidak direferensikan. Ya. Oke. Jadi skripsi saya kira sekarang gampang sekali mencari sumber-sumber yang sumber referensi tadi ya, dengan menggunakan database. Elsevier juga menampilkan banyak. Kemudian juga bisa Sci-Hub juga bisa mencari sumber. LibGen. Baik. Kemudian cara membaca artikel penelitian secara kritis. Ya. Baca rangkuman abstraknya sebagai identifikasi awal relevan tidaknya artikel tersebut. Jadi baca abstraknya dulu, maka akan diketahui bahwasanya makalah ini relevan. Ini tidak relevan. Begitu tidak relevan langsung disingkirkan. Kalau relevan dengan penelitian kita, maka kita download atau kita baca full papernya. Jika belum ada full papernya, maka kita bisa mengajukan permohonan minta dikirim atau diupload full papernya. Bisa mencari melalui ResearchGate. Di situ banyak sekali rekan-rekan peneliti bisa saling kontak dan saling meminta soft copy ataupun full papernya. Dan cara membaca artikel penelitian secara kritis. Pertama, identifikasi tujuan atau pertanyaan penelitiannya. Seperti apa? Identifikasi sifat atau jenis penelitian. Identifikasi posisi ontologisnya di mana. Asumsi epistemologisnya dan metodologisnya. Apakah posisi nilai peneliti eksplisit? Identifikasi lokasi, kapan dilakukan, di mana dilakukan, waktu, kapan, dan metode sampel yang digunakan. Jadi jika lokasi dilakukan di mana, apakah kita akan melakukan replikasi atau jangan-jangan duplikasi malah ya di tempat yang sama. Dan waktunya kapan, periodenya, sebelumnya kapan, ataukah barusan saja ya, ataukah sudah beberapa tahun yang lalu. Dan metode sampelnya bagaimana, apakah sampelnya itu probabilistik, non probabilistik ya. Probabilistik, berbagai macam probabilistik nanti akan kita bahas di channel berikutnya nanti. Metode sampling ya. Khusus untuk metode sampling. Oke. Dan periksa penggunaan teori. Ya, teorinya bagaimana? Apakah teori-teori yang digunakan di makalah tersebut atau jurnal tersebut kebaruannya cukup tinggi ataukah terlalu lama? Ya. Kita boleh menggunakan tahun-tahun yang agak lama selama itu teori yang memang roadmap-nya itu dicari banyak peneliti. Ya, seperti yang saya gunakan ini tadi Baron Morgan adalah tahun 79. Bahkan teorinya peneliti-peneliti yang para ahli sebelumnya itu, Sam Peter misalnya itu juga cukup lama tahunnya ya, tapi masih juga dicari.
dan teorinya paham ekonomi, para tokoh-tokoh ekonomi juga banyak dicari. Kemudian apakah deduktif ataukah induktif? Ya, deduktif ataukah induktif? Jadi apabila deduktif, maka peneliti cenderung untuk atau kita akan mencocokkan teori-teori yang sudah ada, ya, menggunakannya dan menggunakannya untuk mendukung penelitian kita. Ataukah induktif? Jadi dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ahli kemudian diinduksi menjadi teori di dalam penelitian tersebut. Biasanya untuk kuantitatif cenderung untuk deduktif dan kualitatif cenderung untuk induktif. Apakah analisis metode dijelaskan dengan jelas? Ya. Metode analisisnya seperti apa? Kausatifkah atau kemarin ada yang menggunakan kuantitatif tapi dia keliru deskriptif kuantitatif. Ya boleh saja deskriptif kuantitatif, tetapi kalau peneliti menggunakan analisis SEM atau regresi dan multivariat lainnya itu bukan lagi deskriptif tapi kausatif, ya, atau minimal asosiatif. Asosiatif maupun asosiatif bisa dikatakan sebagai deskriptif, ya. Hanya keterkaitan X dengan Y, ya, dibanding dengan independen, skor, frekuensi, min, median, modus itu masih deskriptif. Apakah analisis metode dijelaskan dengan jelas? Apakah kesimpulan didukung dengan tepat oleh bukti-bukti? Ya, kesimpulannya bagaimana? Apakah sudah ditampilkan di dalam hasil, ya, dan dibahas sehingga bisa menyimpulkan? Apakah implikasinya bagi kebijakan dan praktik? Ini juga lebih penting juga. Step keempat adalah mengatur literatur review atau mengatur literatur. Pertama, buat sistem file atau abstrak untuk melacak apa yang Anda baca. Setiap artikel yang Anda baca harus diringkas dalam satu halaman yang berisi judul, bisa memanfaatkan Mendeley sebagai library. Ini secara otomatis abstrak sudah muncul di dalam Mendeley, ya. Nanti mungkin adik-adik ataupun Bapak Ibu saudara-saudara bisa menyimak bagaimana tentang penggunaan Mendeley dalam bibliografi ataupun melakukan sitasi. Saya ada materi untuk itu, nanti kalau sempat saya tampilkan juga. Berikutnya adalah prosedur pengumpulan data, deskripsi sampelnya bagaimana, ya, tadi. Karakteristik juga bisa sangat berguna, ya. Karakteristik sampel bisa sangat berguna karena itu mencerminkan populasi. Hasil atau temuan penelitian seperti apa. Urutkan abstrak ke dalam kelompok topik atau area terkait yang kemudian dapat menjadi bagian berbeda dari ulasan Anda. Ya, itu nanti bisa dibuatkan grup topik library dalam Mendeley. Ya, kalau di grup Mendeley saya itu ada grup umum, kemudian brand, kemudian service quality ataupun quality, ya, bisa kelompokkan. Ini contoh literatur review dan hipotesis tadi. Saya ketik brand effectiveness di Eric dan brand image, kemudian purchase intention, itu bisa dicek, ya. Nah, contoh library dalam Mendeley, ya, ini pengelompokannya di sini. Pengelompokan grup dari library ataupun jurnal yang kita baca. Oke. Buat catatan, tentukan format di mana Anda akan membuat catatan saat membaca artikel. Tentukan istilah kunci atau keyword, catat statistik utama yang mungkin ingin Anda gunakan dalam pendahuluan tinjauan Anda. Ya, jadi
statistik, ya, data-data juga perlu kita tampilkan di dalam literatur review apabila memang mungkin, ya, minimal ya variabel X berpengaruh signifikan berapa persen misalnya, ya, kemudian dengan populasi ataupun sampel berapa, ya, di mana, nah itu perlu disajikan di dalam literatur review. Gitu, ya. Variabelnya apa saja yang digunakan oleh peneliti tersebut. Kemudian perhatikan penekanan, kekuatan, dan kelemahan. Dan yang kelima adalah identifikasi tren ataupun pola utama, polanya seperti apa dari artikel tersebut atau dari jurnal tersebut. Kemudian yang lebih penting lagi adalah identifikasi kesenjangan dalam literatur. Itu lebih penting, jadi dikontraskan dengan penelitian-penelitian yang lainnya ataupun dengan penelitian Anda. Identifikasi hubungan antar studi, ya. Jaga ulasan Anda agar tetap fokus pada topik Anda, itu yang lebih penting, ya. Jangan kemana-mana, tapi tetap fokus pada topik Anda. Gunakan multi referensi atau citasi untuk memperkaya kedalaman ilmu. Jadi di dalam menulis literatur review itu jangan lupa, ya, bahwasanya kita juga bisa menggunakan multi citasi. Saya contohkan misalnya, ya. Saya contohkan. Nah, saya harus stop dulu. Ini masih maklum, masih belajar ini. Oke. Masih belajar. Ini responding. Bentar, saya bukakan file saya aja. Buka file langsung. Yang terbaru, saya terbaru. Ya, multisitasi. Contoh di sini adalah saya mendefinisikan atau mengkaji, mengkupas tentang brand effectiveness. Tadi sumbernya dari buku Kotler dan Keller, ya, 2009. Kemudian juga dari apa namanya, beberapa penelitian yang lainnya, ya. Ini saya sebutkan tadi bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Lin and Lekkawipat 2014, dia melakukan researching di Taiwan, ya, 240 Taiwanese. Tadi disebutkan angka, ya, angka-angka dan statistik online shoppers. Kemudian juga Espejel et al. 2008, research 223 Spanish olive oil. Dan menyimpulkan bahwasanya effective aspect of as consumer satisfaction should be strengthened by emphasizing different product characteristics, the brand effectiveness. Kemudian di dalam competition tentang branding, brand image, brand experience, and brand certification ini sangat krusial untuk menciptakan brand loyalty, ya. Saya ambil dari sumber-sumber seperti Ahmadi, Kalwaraji 2021,
Batra dan Homer 2004, Ongni Binde 2015, Salim Atal 2017, Sarau Debatelo 2008, Sudaryanto punya saya sendiri 2019, Wibowo 2021. Ya beberapa memang masih ada yang di bawah 2010, tapi ini merupakan roadmap ya atau urut-urutan dari teori yang kita kaji. Kemudian hasil 2000. Dan lebih penting lagi buku lagi ini adalah Peter Olson. Jadi saya tidak pisahkan antara sumber buku dan sumber jurnal. Peter Olson 2010 adalah buku tentang consumer behavior. Nah, ini juga teori tentang Peter Olson itu dijelaskan apa itu dimaksud dengan bahan afektif sebagai bagian dari teori yang kita kaji. Jadi untuk melakukan multisitasi ini Anda bisa menggunakan Mendeley, ya. Contohnya Mendeley, contohkan ya. Atau nanti kita praktekkan pada sesi yang lain aja. Oke. Baik, saya lanjutkan. Step 5, merangkum literatur ke dalam tabel atau peta konsep. Nah, ini yang lebih penting ya. Jadi ini Galvan 2006 merekomendasikan membuat tabel sebagai cara utama untuk membantu Anda meninjau, mengatur, dan meringkas temuan. Anda dapat membuat tabel menggunakan fitur tabel dalam Microsoft Word ataupun menggunakan Excel. Buatlah sintesa dari persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian terkait. Rumuskan hipotesis penelitian Anda berdasarkan sintesa hasil temuan penelitian terkait. Jadi setelah membaca beberapa teori dan juga kajian empiris dari jurnal-jurnal, kita bisa merumuskan hipotesisnya. Oh ternyata hipotesis 1 misalnya variabel atau digambarkan dulu peta konsepnya, kerangka konsepnya digambar dulu. Mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi antara variabel dependen dan independen, antara predicted dan prediktor variabel. Kemudian setelah digambar, alurnya digambar, garisnya, dan setelah itu baru dirumuskanlah hipotesisnya. Ya. Dalam setiap judul topik, ya, perhatikan perbedaan di antara studi. Dalam setiap judul topik, cari celah yang jelas atau area yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Misalnya tadi di penelitian biasanya ada keterbatasan ataupun saran. Misalnya disarankan untuk menggunakan variabel tambahan lagi yang lebih luas ataupun objek yang serupa di tempat lain. Itu adalah celah ataupun teori variabel yang belum digunakan dalam penelitian tersebut. Rencana untuk menggambarkan teori yang relevan seperti apa nanti teori yang relevan. Rencanakan untuk mendiskusikan bagaimana studi individu berhubungan dengan dan memajukan teori. Jadi kira-kira nanti kontribusinya kemana penelitian Anda itu? Kontribusi kebaruannya ataupun kontribusi sumbangan dari teori Anda di mana. Jadi literatur review kan tidak hanya sekedar merangkum ataupun mencuplik ataupun copas, tetapi di bawah ada rangkuman atau ada ulasan yang merupakan pendapat Anda pribadi. Jadi rangkuman itu sintesa itu sudah kontribusi Anda semuanya. Ya, ini dari sumbernya adalah Creswell, Education Research Planning, Conducting and Evaluation Quantitative and Qualitative Research, dan Burrell Morgan dari 1979, Sociological Paradigm and Organizational Analysis, terbitnya Heinemann. Oke, terima kasih. Gratias TV Angkia bisa membaca. Thank you. Ya. Apabila dirasa sangat bermanfaat, mohon untuk
Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Subscribe, like, and share. Tunggu konten-konten berikutnya, dan mudah-mudahan permasalahan Anda di dalam menulis literatur review atau dalam merancang literatur review bisa terpecahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.